Keren banget ya penyambutan Presiden Jokowi di Maumere di kota ND. Kata pertamanya? Keren banget. Ini kan Keren gue itu tanda kutip dong. Aduh gimana sih pakai begini, Dik. Keren banget ya karena kerumunan, ada men. beberapa yang mengkritik karena menimbulkan kerumunan dan lain-lain. Tapi istana juga bilang itu spontan dan lain-lain. Iya, Dokter Tirta juga bilang gitu sih. Tapi Mau bahas ini atau mau bahas yang tadi? kita nggak bahas vaksin, ini lebih penting. Vaksin, ya. Sampai mana kita tadi, Pak? Saya ke Mbak Joya. Mbak Joya, dirimu kan sudah divaksin. Penasaran sih alasannya. Lebih ke memang ini nggak ada pilihan lain. Memang percaya dengan khasiat vaksinnya atau gimana? Karena menurut aku ini adalah pilihan yang terbaik gitu buat saat ini. Ya mungkin ada beberapa resiko, tapi sebenarnya gini, yang aku tahu gitu ya, mungkin nanti bisa dikoreksi sama Pak Windu sama Prof. Ari, bahwa selama ini kan vaksin juga tidak ada yang pernah 100% kita ketahui kan seperti apa. Tapi kalau kita tahu ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini, kenapa enggak? Buat aku gitu aja. Masih ketemu dengan banyak orang, iya, mungkin tidak sebanyak biasanya, karena memang biasanya juga pertemuan itu kan by appointment gitu ya. Tapi kalau kayak syuting dan apa segala macam, sekarang kan tetap harus ini ya, di swab itu sampai hidungnya udah sampai Hidungnya Dia aja pingsan terowongan. berapa kali pas di swab gitu ya, kayak ya mau gimana gitu. Tapi kalau misalnya ini ada cara yang lebih baik gitu yang diberikan gitu dalam vaksin ini, menurut aku kenapa enggak? Aku sih mendingan ambil itu aja deh gitu, itu yang paling masuk akal gitu ya, terus make sense. Masa gini, kalaupun ini membahayakan, kan ada yang bilang nanti berubah nggak? Berubah jadi apa? Aku jadi X-Men emangnya, bilang gitu. Ini nggak mungkin akan diproduksi sampai sekian juta di dunia ini, logikanya gitu aja. Masa iya segini-gini amat orang mau membahayakan sekian juta orang gitu ya? Ya. I take my chances. Aku sih gitu. Aku mau jalan ini. Untuk usahain istirahat cukup gitu ya. Biasanya kayak misalnya suka nonton film atau ngobrol sama teman sampai tengah malam, ini enggak gitu ya. Tenang dulu gitu, cool down gitu ya. Cuma memang pas habis suntik agak nggak enak gitu, badannya nggak nyaman gitu, agak pegel-pegel dan Oh, ada yang dirasa ya setelah divaksin kurang lebih 3 ya. harian, tapi habis itu kayak udah fine aja semua. Tapi kan bukan berarti setelah divaksin bukan kayak orang mau meriang gitu ya. Oke. Iya, setelah divaksin kan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Pak Windu, Setelah divaksin, Pak Windu ceritakan dong, kan sekarang gini ada euforia, vaksinnya sudah ada, aku akan divaksin. Ya bukan berarti juga habis divaksin bisa ngumpul-ngumpul dan buat kerumunan kan? Kayak ada tuh artis kemarin. Wow. Nah, Pak Windu kasih kita insight dong Pak, seberapa besar signifikansi vaksin ini untuk penanganan COVID-19 di Indonesia? Setelah misalkan sekarang kita di posisi mana deh? Ya, jadi kan vaksin kan kita sudah tahu ya, sudah berpuluh tahun kita menggunakan vaksin untuk mencegah penyakit ya. Bahkan ada 2 penyakit yaitu cacar ya, dan poliomyelitis itu mampu tereradikasi, hilang ya karena vaksin ya. Jadi artinya kita harus percaya bahwa vaksin ini bisa dipakai sebagai salah satu strategi penanganan atau pengendalian COVID-19 ya. Jadi kita harus percaya karena kita sudah tahu bahwa imunogenisitas dari vaksin yang sudah beredar ini tinggi. Yang penting itu ya. Nah, jadi artinya kita bisa mengendalikan itu ya. Asal memang secepatnya kita segera menyelesaikan vaksinasi ini. Ya, jadi artinya jangan sampai kemudian bertahun-tahun gitu ya. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa strategi pengendalian COVID-19 kan bukan hanya vaksin ya. Jadi ada 3 ya, trisula lah kalau saya mengatakan ya. Jadi pemerintah tetap harus menjalankan secara masif yaitu testing dan tracing untuk mendeteksi kasus ya, supaya banyak kasus yang bisa dideteksi dan segera bisa diisolasi, maka putus rantai penularan. Yang kedua tadi protokol kesehatan 100% ini ya. Jadi nanti juga baik mereka yang sudah divaksinasi tetap harus menjalankan dan disiplin ya dalam protokol kesehatan 3M plus 2M ya sampai pandemi ini terkendali. Jadi jangan kemudian karena merasa sudah divaksinasi kemudian dia buka gitu ya, bebas lepas gitu. Jangan tentu, karena yang dikhawatirkan bukan dia mungkin sudah terlindung ya, tetapi dia
bisa saja masih ada virus yang masuk, tapi dia tidak akan sakit karena sudah terlindung. Tetapi dia bisa nulari orang lain, ya. Iya. Jadi makanya karena itu mari kita sama-sama tetap tadi ya 3 hal itu dikerjakan bersama. Ya, jadi vaksinasi, kemudian tracing dan tentu yang akan membantu testing yang tinggi kan, Iya. dan kemudian protokol kesehatan. Walaupun itu susah banget ya dilakuin ya Pak Windu ya. Susah banget Susah, dilakukan. tapi harus. Negara lain mampu kok. Ya, negara lain mampu, masa kita nggak mampu? Nah, masyarakat lain mampu. Prof. Ari, ada beberapa yang membandingkan, misalnya, aku nggak percaya dengan vaksin yang sekarang, aku inginnya membandingkan. Padahal kan ada tingkat kemanjuran, BPOM juga sudah ngasih izin dan lain-lain. Nah, apa yang Prof. Ari bisa katakan dengan perbandingan vaksin A dengan vaksin B dengan vaksin C? Ya, jadi pertama begini ya, kita mesti percaya dulu bahwa kita punya badan yang namanya Badan POM itu yang otoritasnya bisa dipertanggungjawabkan ya, karena di situ memang timnya juga kuat, kemudian mereka juga selalu melibatkan ahli dari berbagai macam disiplin ilmu untuk proses tersebut begitu loh. Nah sekarang kita bicara soal vaksin yang ada sekarang ini Sinovac. Nah kebetulan memang Sinovac ini yang sedang ini karena masih dituntaskan lagi sampai 3 bulan berikutnya untuk uji kliniknya di Indonesia. Artinya kita bisa ketahui itu bahwa sampai saat ini kan dari 1.600 orang yang masuk dari uji klinik ini ternyata tidak ditemukan efek samping yang signifikan. Ya, kemudian kita bicara soal efekasinya kan itu keluar tadi angka 65,3. Nah, sekarang lebih tinggi lagi nih. Sekarang kan udah lebih dari 2 juta orang di Indonesia ini divaksin oleh Sinovac ini. Artinya vaksin yang ada sekarang ini yang saat ini berproses ini untuk vaksin itu yang aman ya buat masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dengan vaksin berikutnya? Karena kan pemerintah sudah menetapkan ada beberapa vaksin yang memang juga sesuai dengan rekomendasi dari WHO juga bisa masuk ke Indonesia. Nah, ketika ada nanti nih vaksin berikutnya, itu nanti tim akan rapat lagi tuh ITAGI itu ya, kelompok yang namanya ITAGI itu akan rapat lagi tentu dengan Badan POM sampai nanti Badan POM mengeluarkan emergency use authorization untuk vaksin tersebut. Tahan berapa lama sih Prof divaksin nih? Maksudnya setelah saya 2 kali divaksin nih, kasih 2 dosis, setelah itu tahannya berapa lama? Ya apa cukup sekali aja kayak vaksin BGC ya? BCG. Jadi kan yang sekarang ini ya, jadi semua itu memang kita melihat berdasarkan uji klinisnya ya. Sampai saat ini memang disebutkan itu 4 minggu sudah mempunyai kekebalan yang cukup baik ya untuk vaksin Sinovac ini. Nah, bagaimana nanti berikutnya? Di sinilah kita memang kan ini kan vaksin baru. Kita juga belum tahu nih orang-orang yang disuntik ini pun boleh dibilang kan ada sih yang mulai Desember ya, tapi kan paling tidak ya yang ikut uji klinik ini kan dia nanti mungkin akan lebih panjang. Kita lihat aja nanti itu. Semua itu berdasarkan hasil riset karena itu nanti akan di follow up tuh. Kasus-kasus kita dan juga mungkin kasus-kasus di luar negeri. Nah ternyata nanti akan ada kesimpulan, ternyata masih bisa tahan sampai 1 tahun, ya udah berarti 1 tahun. Tapi memang ini kan sama nih, lebih kurang kan jenisnya seperti virus influenza itu memang tahannya hanya 1 sampai 2 tahun ya. Beda dengan misalnya vaksin yang lain yang sudah ada duluan begitu ya, yang artinya yang kita gunakan atau vaksin tadi misalnya untuk tetanus toksoid misalnya ya, kemudian tadi juga misalnya pada difteri misalnya itu kan akan bertahan lama kekebalan tubuh kita gitu. Tapi sama nih seperti meningitis kan juga nggak juga ada periodenya. Ketika kita udah 1 tahun 2 tahun ya kita mau umroh lagi ya mesti suntik lagi misalnya seperti itu. Jadi nggak boleh. Rasanya juga bisa mungkin 1 tahun. Berarti nggak boleh ya kalau misalnya setelah divaksin itu copot masker. Ya nggak boleh. Tuh. Ya kalau mau digeruduk sama Satpol PP silakan aja, copot. Oh ya ada sanksi ya. Makanya kita berharap ini herd immunity segera tercapai sehingga virusnya udah habis duluan gitu loh. Jadi kita nggak usah divaksin-vaksin lagi, virusnya udah hilang. Kasih sempurna gitu, itu yang kita harapkan. Capek banget hidup di tengah-tengah pandemi. Betul. Lu mau nanya nggak? Belum. Tapi toleransi buat herd immunity itu berapa? Kan tadi misalkan kalau dari survei Litbang Kompas ada berapa persen yang masih kayaknya agak belum serak buat divaksin. Pak Windu bisa cerita nggak berapa toleransi untuk herd immunity dan sekarang kita dalam posisi yang seperti apa dengan adanya jutaan orang divaksin?
berapa lama kita mencapai herd immunity kalau dari hitung-hitungannya Pak Windu? Jadi begini, kan hitungan yang ada yaitu tingkat penularan COVID-19 ini kan sebesar 3,8 ya. Itu ada angka namanya R0. Nah, itu artinya satu orang bisa nulari 3,8 orang lainnya dan seterusnya. Nah, itu ya dengan hitungan itu herd immunity harus dicapai sebanyak 70% dari populasi jumlah penduduk. Berarti sekitar antara 181 sampai 189 juta lah orang, ya kan? Nah, itu kan harus dicapai dengan cepat. Dan sampai sekarang kita masih sekitar 3 juta orang. 1,5 juta orang ya yang sudah divaksinasi. Nah, berarti sisanya masih banyak, ya kan? Nah, jadi ini yang harus segera dikejar karena kalau kita mau memenuhi target presiden katakanlah satu tahun selesai, berarti kan dari 180 sekian juta orang itu, berarti kan kalau dosisnya masing-masing dua dosis kan, berarti kan 380 juta lebih, kan gitu kan? Nah, itu kalau dibagi 12, berarti sekitar 30 juta dosis per bulan harus bisa disuntikkan, atau satu hari harus 1 juta orang. Padahal sampai sekarang masih 100.000 per hari. Nah, jadi artinya harus dikejar cepat. Dan itu tergantung dari ketersediaan vaksinnya kan, ya. Jadi ketersediaan yang tepat waktu vaksin itu baik yang kita dapatkan dari produsen dari luar negeri tadi, yang kita masih belum bisa produksi sendiri. Targetnya ya. masuk akal nggak sih Pak Windu? Gini, kalau hitungan saya ya tentu sampai ini nanti kan setelah ini kan untuk para pelayan publik, jurnalis ya dan sebagainya itu kan kurang lebih jumlahnya sekitar 38 juta orang ya. Itu baru diselesaikan sampai April lah. Targetnya itu April. Ya. Jadi itu kalau dijumlah sekitar 45 jutaan orang lah total ya dengan yang nakes itu ya. Nah, jadi artinya atau 40 juta orang. Jadi masih ada sisa 140 juta orang. Dan itu mulai divaksinasi mulai bulan Mei. Oke. Nah, ini kan berarti artinya kita baru selesai kalau targetnya presiden itu baru selesai bulan Maret tahun depan 2022. Wow. Itu kalau jaminan ketersediaan vaksin per bulan itu memang betul-betul tinggi ya. Tadi yang 30 juta per bulan gitu. Ya, jadi ini harus dikejar. Jadi itu soal diplomasi lah ya, itu hubungan luar negeri ya. Nah, kemudian kemampuan Bio Farma juga gitu, harus cepat karena kan diproduksi lagi kan, karena yang didapat dari luar negeri kan dalam bentuk curah ini yang berikutnya ini. Nah, ini ketepatan waktu itu harus bagus. Tapi kan gini, itu yang penting. Itu biar Pak Windu, epidemiolog, Prof. Ari, ahli kesehatan aja yang mikirin warganya. Pertanyaannya gini, masih ragu nggak divaksin? Gitu kan? Nah, kalau masih ragu, setelah ini kita akan bahas kenapa harusnya kita nggak ragu-ragu amat buat divaksin. Tetap bersama kami.